Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Mafiro dengan NIM 1903362 dari kelas 5D PGSD. Manusia hidup pasti memiliki tujuan, memiliki impian, memiliki cita-cita yang ingin diraih. Cita-cita menjadi sebuah alasan, menjadi sebuah motivasi kita untuk menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Dulu, waktu kecil, kita pasti memiliki cita-cita kan? Entah itu jadi guru, dokter, polisi, ataupun yang lainnya. Apakah mungkin cita-cita yang kita impikan dari kecil akan terwujud saat dewasa? Saat ini kita hidup berdampingan dengan teknologi. Teknologi yang semakin berkembang membuat pekerjaan semakin beragam, seperti animator, desain grafis, programmer, dan masih banyak yang lainnya. Apakah mungkin anak SD zaman sekarang memiliki cita-cita yang berhubungan dengan teknologi? Daripada bertanya-tanya, yuk kita cari tahu. Nah, halo adik. Nah, kamu namanya siapa? Nurmalika. Sekarang kelas berapa? 6. 6 SD ya? Iya. Kamu kalau di rumah punya hobi apa? Gambar. Oh, berarti suka gambar, desain-desain gitu. Berarti kan kamu bakatnya gambar, minatnya gambar. Nah, apakah punya cita-cita yang berhubungan dengan gambar gitu? Kayak misalkan jadi desainer atau jadi animator? Enggak. Berarti cita-citanya apa? Poluan. Wah, poluan hebat ya. Berarti usaha apa yang udah kamu lakuin buat mencapai cita-cita itu? Belajar. Terus? Kan kalau poluan kan harus kuat fisiknya gitu ya. Sering olahraga? Iya. Wah, hebat ya. Iya, BTW kenapa milih poluan? Kenapa milih poluan cita-citanya? Karena seru. Seru. Iya. Terus? Ini mau menjaga keamanan negara gitu. Iya. Hebat ya. Terus tanggapan orang tua gimana? Tahu nggak kalau kamu mau jadi poluan? Iya. Mendukung nggak? Mendukung. Caranya gimana mendukungnya? Apakah memfasilitasi dari segi kayak sering ngajakin olahraga atau ngedukung belajar gitu? Mendukung belajar. Kalau dari orang tua sendiri punya keinginan kamu jadi apa gitu? Atau enggak? Atau terserah kamu bebas? Bebas ya. Berarti semuanya diserahin ke kamu aja gitu yang mau jadi apa. Yang penting orang tua ngedukung gitu ya. Ya udah, berarti kamu cita-citanya bagus banget jadi poluan. Semoga bisa tercapai gitu ya. Dari sejak dini kalau bisa diusahain dari sekarang. Karena kan usaha itu nggak ada yang instan ya. Proses itu harus dilalui. Semoga bisa tercapai ya. Kasih. Nah, sekarang ada siswa yang kedua nih. Kita tanya yuk. Namanya siapa? Firza Syifa Rustina. Sekarang kelas berapa? Kelas 6. Kalau di rumah suka ngapain gitu hobinya? Badminton. Wah, keren ya. Dulu suka olahraga nih. Terus apakah punya cita-cita jadi atlet gitu, atlet badminton? Iya. Berarti cita-citanya atlet. Apa ada yang lain? Kenapa mau jadi atlet? Karena ya suka badminton. Suka badminton. Kalau badminton suka main sama siapa? Sama AA. Oh, AA, sama temen juga. Berarti kalau orang tua udah tahu belum pengen jadi atlet? Udah. Terus ngedukung? Iya. Ngedukungnya dengan cara apa? Apa nemenin olahraga atau nyekolahin mungkin ke atlet? Nemenin Olahraga, berarti sering gitu ya. Berarti kamu terinspirasi dari ini ya, Olimpiade yang kemarin. Iya nggak? Pengen kayak Gracia Apri gitu. Hebat ya. Berarti kalau mau jadi atlet sekarang harus rajin olahraga mungkin ya. Mungkin bisa dari sekarang gitu usaha ya. Karena kan proses itu nggak ada yang instan, harus dilalui, harus diusahain biar tercapai ya. Ya udah segitu aja. Semangat ya.
Makasih. Nah, tadi sudah tahu kan apa cita-cita anak SD zaman sekarang? Sekarang, bagaimana ya proses seseorang dalam mendapatkan sebuah pekerjaan? Dan apakah pekerjaan itu sesuai dengan apa yang dicita-citakannya waktu kecil? Yuk kita tanya saja kepada orang yang sudah bekerja. Trio Taylor merupakan perusahaan dalam bidang konveksi yang berada di Desa Karangwangun, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Perusahaan ini terbilang cukup besar karena sudah banyak pelanggan yang menggunakan jasa Trio Taylor ini. Tempat usahanya berada di rumah pemilik Trio Taylor ini. Berikut hasil wawancara dengan pemiliknya. Pak, perkenalkan nama saya Cindy Makmiro. Boleh tahu nama Bapak siapa? Ustrio. Sekarang Bapak bekerja sebagai apa? Saya sekarang itu sebagai pimpinan di perusahaan jahit Trio Taylor. Apakah sebelum bekerja di bidang ini Bapak pernah bekerja di bidang lain? Ya betul, pengalaman kepahitan kerja itu mengalami pindah-pindah perusahaan tempat-tempat yang sudah gitu ya, yang dirasakan setelah terakhir sakit apa dan segalanya, ambil ini belajar di bidang konveksi. Maaf kalau boleh tahu, dulu waktu kecil atau remaja Bapak punya cita-cita seperti itu? Enggak punya cita-cita. Jadi dulu kan orang tua mendidik hanya sebatas suruh pintar lah, ke sekolah gitu. Nah, cuman orang tua dulu kan hanya bisa di sekolah SD sudah, nggak punya ijazah yang tinggi-tinggi gitu. Kenapa Bapak memilih pekerjaan ini? Itu kata orang tua, lebih baik kamu udah di sini aja, uang datang sendiri. Itu awalnya gitu pikirannya, uang datang sendiri aja. Nggak tahu prosesnya gitu. Bagaimana prosesnya hingga Bapak bisa sampai saat ini? Ya, mengalami keluh kesah, mengalami jatuh bangun, ada beberapa hal yang dialami gitu. Waktu awal bisa menjahit itu belajar sendiri atau gimana? Belajar, ya sifatnya bukan di belajar sekolah, bukannya kayak gini lah, belajar di orang secara praktek langsung, tidak pakai tulisan apa, praktek langsung. Mungkin apakah dalam perjalanannya ada kendala ya Pak? Ya, Hambatan-hambatannya mungkin Pak? banyak kendala mah, ada yang segala macam lah, rintangannya itu harus keluarga ya, bangkrut juga sudah mengalami kayak gitu mah. Nah, tapi ya Bapak udah dari segi skillnya udah kayak gitu, jadi tetap akhirnya sampai kepada kesuksesan gitu. Mungkin itu Pak bisa kasih saran kepada generasi muda tentang pekerjaan Bapak, mungkin bisa menjadi apa mereka gitu Pak? Iya, kalau dulu kan sifat anak-anak dulu gitu, keluar SMA tuh pada main di sini, mainnya bukan sekedar main tapi Bapak didik, apakah itu Bapak udah belajar mengobrol, apa itu belajar makanan, akhirnya mau juga. Tapi setelah sukses ya keluar dari ini kan sudah punya pengalaman, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pegawai kantor, ada yang jadi guru. Itu pengalaman dasarnya dari kita ada gitu. Mungkin boleh Pak pesan-pesan buat generasi muda yang lagi mau mencapai cita-citanya gitu? Itu kalau kita ambil dari awal orang dulu itu, jangan patah semangat dan jangan mencari yang enaknya aja. Di dalam itu yang pahitnya juga nanti akan ketemu.
Karena kesuksesan itu bukan kayak sekarang sukses gitu. Harus ada rintangan berat itu, maka kita dulu kan gitu, bukan dari kesuksesan yang melakukan muncul itu. Jadi dari pahit dulu dialami terus ada hal itu. Mungkin itu saja Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Makasih atas waktunya juga. Nah, hasil dari wawancara tadi ada hal yang kita dapatkan, bahwa sebuah cita-cita ataupun pekerjaan yang kita inginkan dapat kita capai apabila kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai. Tidak salah kita memiliki cita-cita yang tinggi, asalkan kita berusaha dengan maksimal dan sungguh-sungguh untuk mencapainya dan tidak menyerah dalam melakukan prosesnya. Maka dari itu, ayo kita lakukan dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.